Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Wah, hari ini premier Guardians of the Galaxy volume ketiga, dan aku sudah nonton di bioskop ya teman-teman. Waduh, gila sih, mind blowing banget ya guys ya. Jadi di video kali ini seperti biasa aku mau ngebahas penjelasan post credit scene dari Guardians of the Galaxy volume ketiga. Nah, di awal video nanti kita bahas dulu tentang penjelasan detail post credit scene-nya ya. Dan di akhir nanti baru deh aku review singkat gitulah ya, early reaction dan first impression nonton Guardians of the Galaxy volume ketiga ini. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya guys. Spoiler alert again and again dari aku bagi kalian yang belum nonton filmnya ya guys. Ini aku sudah nonton filmnya di bioskop dan tidak lupa membawa mainannya ya, Marvel Legends Guardian of the Galaxy Star-Lord Peter Quill. Dan ini ada aku ngeprint sendiri ya, collectible ticket ala-ala gitu. Kalian juga wajib banget nonton penjelasan video aku lainnya yang lebih detail lagi tentang film GOTG volume ketiga ini. Link semua videonya sudah aku pin di kolom komentar. Langsung meluncur, langsung tonton ya guys. Untuk teman-teman semuanya, ayo join grup channel Telegram Jokastoy. Linknya nanti aku drop di bawah ya. Di sana aku akan lebih cepat ya mengupdate video-video aku yang baru gitu guys. Di sana juga boleh diskusi, tanya-tanya juga boleh. Pasti akan lebih seru ya. Oke guys, langsung aja. Ini dia penjelasan dari aku. Let's check it out. Oke guys, jadi kalau untuk post credit scene dari Guardians of the Galaxy ini ada dua ya. Jadi jangan keluar dari bioskop. Mid credit scene dan end credit scene. Mid credit scene-nya itu menampilkan scene kelompok New Guardian of the Galaxy yang baru yang dipimpin oleh Rocket Raccoon. Karena kan kita tahu ya bahwa di film ini Guardian of the Galaxy itu sudah bubar. Peter Quill kembali ke bumi dan Mantis pergi dengan motivasi untuk mencari jati dirinya. Jadi udah bubar ya. Dan sekarang Guardian of the Galaxy itu dipimpin oleh Rocket Raccoon. Nah, di post credit scene pertama itu menampilkan kelompok baru yang beranggotakan Adam Warlock, Kraglin, Groot, Cosmo, Rocket Raccoon, dan juga featuring new hero di Marvel Cinematic Universe yaitu Pyla. Pyla ini kalau di komik nama aslinya Pyla Vell ya. Memiliki kekuatan yang sama seperti Captain Marvel. Tapi belum dijelaskan sih dari mana kekuatannya ini berasal. Cuman kalau originalitasnya di versi film ini, mereka ini Pyla ini merupakan ras atau makhluk yang diciptakan oleh si High Evolutionary. Bangsa Sovereign, Ayesa dan Adam Warlock juga ciptaannya High Evolutionary ya teman-teman. Nah, kelompok Guardian of the Galaxy yang baru ini sedang melaksanakan tugas mereka ya untuk menyelamatkan orang-orang di suatu planet dan menyerang para alien monster yang menyerang. Jadi ya masih tugasnya sama lah untuk menjaga perdamaian dan menolong orang-orang. Tapi bedanya ini dipimpin oleh Rocket Raccoon ya. Jadi memang di film ini plot twist banget, nggak ada yang mati guys. Tapi sumpah sih emosional banget, sedih sih. Jadi itu ya untuk post credit scene pertama itu menampilkan hero baru yaitu Pyla Vell dan juga Groot yang tambah besar kayak raksasa, keren banget ya. Pyla aja di post credit sini udah memiliki kekuatan kayak energi kosmik gitu ya di tangan kanan dan kirinya. Duh guys, nggak sabar banget ya melihat aksinya Pyla ini. Tapi di sini dia masih kecil, masih anak-anak gitu. Jadi ya sabar-sabar aja ya sampai dia dewasa. Rambutnya juga berwarna putih mirip banget seperti di komik. Keren banget sih. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan untuk post credit scene yang pertama. Nah, untuk post credit scene yang kedua itu hanya menampilkan Peter Quill atau Star-Lord yang kembali ke bumi dan bertemu dengan kerabat keluarganya yaitu kakeknya Jason Quill. Di sini mereka kayak cuman makan siang bareng gitu dan nggak tahu deh keberlanjutannya gimana. Cuman kakeknya Peter Quill, si Jason Quill ini sambil makan sambil baca koran ya tentang kejadian penculikan oleh alien kepada Kevin Bacon, yang dimana yang di Guardian of the Galaxy Holiday Christmas itu loh guys ya, dimana Mantis dan Drax itu menculik Kevin Bacon dan kemudian muncul kalimat The Legendary Star-Lord will return. Jadi kemungkinan nanti untuk Star-Lord ini atau Peter Quill akan muncul lagi ya di MCU fase kelima ini atau fase ke-6. Nah, kalau untuk karakter lainnya kayak Mantis, Drax, Nebula, Kraglin, Cosmo, Rocket Raccoon dan sebagainya mungkin aku nggak tahu ya. Tapi pasti karakter baru seperti Pyla Vell dan Adam Warlock akan muncul dan featuring di masa depan. Oke guys, itu dia ya penjelasan dua post credit scene dari Guardian of the Galaxy. Aku pikir tadi post credit scene-nya itu akan menampilkan si Gamora ini ya ditangkap oleh TVA karena kan dia sudah berhasil nih, udah selesai membantu para Guardian of the Galaxy mencapai tujuannya. Kan biasanya TVA atau Time Variant
Variance Authority itu kan tidak menangkap suatu makhluk yang melenceng dari timeline kalau memang dia sesuai apa yang dimaui oleh pemimpin TVA. Tapi ya nggak ditangkap. Jadi ya sudah deh, nggak apa-apa lah post credit scene yang menampilkan Pyla Vell dan juga keberlangsungan karakter Star-Lord. Nah, jadi overall ya guys, aku rate film Guardian of the Galaxy ini 8,9 out of 10. Karena yang paling pertama yang bisa aku rasakan adalah this is the first time again film MCU yang bisa buat aku meneteskan air mata di saat-saat terakhirnya si Rocket Raccoon dan saat-saat sedih di film ini ya. Ngena banget di hati, walaupun memang gak jadi mati, tapi alurnya, atmosfer yang diciptakan oleh James Gunn sehingga bisa menyentuh hati para penonton untuk film ini ya, membuat orang sedih dan nangis, itu dapat banget. Kita bisa ikut merasakan gimana perjuangannya para Guardian of the Galaxy ini untuk menyelamatkan si Rocket Raccoon ini ya. Walaupun banyak plot twist juga ya, ternyata Drax tidak jadi mati, Rocket Raccoon pun hampir mati dan tidak jadi mati, dan Star-Lord atau Peter Quill yang aku pikir mati betulan ternyata diselamatkan oleh Adam Warlock. Untung aja ada Adam Warlock ya, kalau nggak si Peter Quill itu udah koit mungkin ya guys. Actionnya dapet banget ya, apalagi kerja sama timnya Guardian of the Galaxy ini aku suka banget dalam mengalahkan High Evolutionary. Bahkan lebih greget aja mereka ini ngelawannya ya, daripada kemarin Ant-Man Quantumania ketika mereka bekerja sama mengalahkan si Kang the Conqueror. Malah lebih dapet feel-nya kerjasama kelompok hero-nya ketika di High Evolutionary ini dikalahkan oleh Guardians daripada Kang the Conqueror. Jadi gregetan banget. Koreografi pertarungannya, adegan fight bertubi-tubi, wah pokoknya puas banget. Dan juga filmnya ini banyak klimaksnya ya teman-teman, banyak adegan action atau berantemnya sehingga kita tuh kayak puas banget nontonnya. Sinematik, CGI-nya, musiknya, terutama itu musik aku suka banget yang menyentuh banget. Dibanding dengan musik yang dipakai di Doctor Strange Multiverse of Madness, musik-musik yang dipakai di Guardian of the Galaxy ketiga ini lebih menyentuh hati kita sehingga kita bisa ikutan sedih. Ya, itulah the whole point-nya ya. Musik itu penting banget. Dan juga aku suka banget ya di sini di mana perubahan karakternya si Nebula itu jadi tambah caring, dia jadi kayak sayang banget sama Peter Quill, sayang sama semua kelompok, dan juga Gamora di sini yang perlahan mulai menerima Peter Quill walaupun mereka berasal dari universe berbeda, semesta berbeda, timeline yang berbeda juga, kehidupan berbeda, tapi Gamora ini akhirnya mau berteman dengan Peter Quill ya guys ya. Dan aku penasaran banget nih karakter Gamora ini kayak gimana ya. Harusnya kan dia ditangkap TVA ya. Aduh, masih belum bisa dapat jawaban nih guys. Cuman ya spekulasi kita bahwa TVA itu membiarkan si Gamora itu untuk berkeliaran di timeline lain ya, karena Gamora ini baik ya. Tujuannya sama dengan Gamora sebelumnya, yaitu menyelamatkan orang dan menciptakan perdamaian ya. Mungkin itu aja sih spekulasi kita kenapa dia tidak ditangkap oleh Time Variance Authority. Karena keberadaan Gamora dari timeline lain di timeline MCU GOTG ini harusnya menimbulkan Nexus event ya, atau kekacauan Nexus gitu guys. Harusnya sih dihentikan TVA ya, tapi ya mungkin dibiarkan saja. Evolusi dan glow upnya si Groot ini wah gila keren banget ya guys. Dia jadi sangat-sangat berpengaruh banget di tim Guardians ini. Tanpa Groot aku rasa mereka akan gagal ya. Dan juga aku sangat lucu banget, komedi banget ya si Adam Warlock ini, karena kan memang dia ini sebenarnya masih baby, masih bayi, walaupun bentukannya sudah dewasa seperti itu, tapi kan dia baru menetas dari potnya. Bahkan kata Aisyah kepada High Evolutionary, Adam Warlock ini sudah ditetaskan atau dikeluarkan sebelum waktunya, sehingga dia ini masih agak kurang sempurna. Dan juga dia ini kan masih belajar ya tentang emosi, berteman, menemukan keluarga yang tepat agar bisa terkoneksi hatinya. Jadi wajar kalau Adam Warlock ini kayak lemah-lemah dan kayak orang bodoh-bodoh gitu ya di film ini ya. Jadi kalian jangan salty atau jangan dibully guys. Pokoknya akhir kata dari aku, Guardian of the Galaxy volume ketiga ini adalah kado perpisahan termanis untuk James Gunn, karena James Gunn juga sudah mau meninggalkan MCU beralih ke DCU. Dan juga filmnya indah banget, keren banget, aku suka banget ya guys ya. Actionnya sesuai, komedinya pun sesuai, tidak buat bosan sama sekali. Kita yang nonton itu ya aku nggak bosan sama sekali karena klimaksnya banyak banget, adegan pertarungannya itu banyak ya, jadi nggak buat bosan. Walaupun memang ada di awal-awal itu agak ngobrol terus, tapi makin ke belakang, makin akhir, makin bagus klimaksnya dan dapat juga menyentuh hati penonton. Ini penilaian subjektif dari aku ya, nggak tahu deh orang di luar sana bisa menikmati film ini atau enggak. Tapi yang jelas, this is the best movie of James Gunn and Guardians. Very emotional dan sebagai kado manis perpisahan James Gunn. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang Guardians of the Galaxy volume ketiga ini. Ayo cepat nonton di bioskop segera ya guys ya, biar bisa menikmati aksi seru dari para GOTG ini. Thank you for watching my videos. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.